Pak Prabowo, saya sudah nyoblos Bapak. Mudah-mudahan BPJS PBI anak saya tidak di-off. Anak saya butuh pengobatan serius. Kalimat itu diucapkan dengan suara bergetar. Bukan di ruang kampanye, bukan di depan panggung politik, tapi dari seorang ayah yang sedang panik karena kartu jaminan kesehatan anaknya mendadak tidak aktif saat sang buah hati butuh perawatan rutin. Kisah ini viral, menggetarkan, dan membuka perdebatan panjang tentang data, kebijakan, dan hak atas kesehatan. Di tengah upaya pemerintah menata ulang data penerima bantuan sosial, seorang ayah harus menerima kenyataan pahit BPJS PBI milik putrinya dinonaktifkan. Padahal, sang anak tengah berjuang melawan penyakit serius. Anak itu diketahui mengidap sindrom nefrotik disertai penumpukan cairan di paru-paru. Kondisi ini bukan sakit ringan, ia harus kontrol rutin, menjalani pengobatan berkala, dan bergantung pada layanan rumah sakit untuk menjaga kondisinya tetap stabil. Bagi keluarga ini, kartu BPJS bukan sekadar kartu plastik. Itu adalah harapan. Itu adalah jembatan menuju pengobatan. Itu adalah satu-satunya cara agar anak mereka tetap bisa ditangani tanpa biaya yang tak sanggup mereka bayar. Namun saat hendak mendapatkan layanan medis, pihak rumah sakit menyatakan status BPJS PBI sang anak sudah tidak aktif. Artinya, pengobatan tak bisa dilanjutkan lewat skema JKN. Di titik itulah, sang ayah merasa dunia seperti runtuh. Ia bukan orang berada. Ia tak punya tabungan besar. Ia hanya seorang ayah yang ingin anaknya sembuh. Dalam kondisi terdesak, ia menyampaikan permohonan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo, saya sudah nyoblos Bapak. Kalimat itu bukan sekadar pernyataan pilihan politik. Itu adalah simbol harapan rakyat kecil yang merasa pernah menitipkan suara dan kini sedang mengetuk pintu pertolongan. Video dan kisahnya pun menyebar cepat di media sosial. Respons warganet pun terbelah. Sebagian besar membanjiri kolom komentar dengan doa dan empati. Adiknya semoga cepat sembuh, semoga BPJS-nya aktif lagi. Namun ada juga yang melontarkan kritik terhadap kebijakan penonaktifan massal peserta PBI. Beberapa komentar menyoroti satu hal penting. Bagaimana dengan pasien penyakit kronis? Mereka yang butuh terapi jangka panjang, cuci darah, atau kontrol rutin tanpa jeda? Bagi pasien seperti ini, satu hari tanpa akses layanan saja bisa berdampak besar. Dan disinilah publik mulai bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Kementerian Sosial menjelaskan bahwa penonaktifan ini bukanlah pengurangan subsidi, melainkan realokasi agar lebih tepat sasaran. Sepanjang 2025, sebanyak 13,5 juta peserta BPJS PBI dinonaktifkan. Namun kuota nasional disebut tetap, yaitu 96,8 juta jiwa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa langkah ini diambil setelah pemutahiran data melalui data terpadu sosial ekonomi nasional. Nama-nama penerima manfaat itu adalah Kementerian Sosial berbasis DTS. Saya ingin sampaikan bahwa ini tidak dikurangi alokasinya, tetap 96.800.000. Yang dirubah itu adalah penerima manfaatnya yang secara bertahap terus kita lakukan konsolidasi. Tetapi saya harus sampaikan, memang data kita ya belum sepenuhnya sempurna. Hasil evaluasi menemukan masih ada peserta dari kelompok ekonomi mampu yang menerima subsidi, sementara warga miskin lain justru belum terdaftar. Menurut data Kemensos, sekitar 54 juta warga miskin desil bawah belum menerima PBI. Sementara lebih dari 15 juta orang dari kelompok ekonomi atas justru tercatat sebagai penerima. Secara kebijakan, tujuannya jelas, subsidi harus tepat sasaran, yang mampu dikeluarkan, yang benar-benar membutuhkan diprioritaskan. Namun di lapangan, implementasi tak selalu semulus konsep di atas kertas. Karena di balik angka 13,5 juta itu, ada manusia, ada anak yang sedang sakit, ada orang tua yang sedang cemas, ada keluarga yang hidupnya bergantung pada satu status administrasi, aktif atau tidak aktif. Pemerintah sendiri memastikan ada jalur reaktivasi. Masyarakat bisa mengajukan kembali melalui Dinas Sosial Daerah, aplikasi cek bansos, layanan pengaduan 24 jam, hingga skema Universal Health Coverage yang dikelola Pemda. Sebagian peserta juga dialihkan menjadi peserta mandiri karena dinilai mampu membayar iuran sendiri. Masalahnya, proses administrasi itu butuh waktu. Dan bagi pasien dengan penyakit kronis,
waktu adalah hal yang sangat berharga. Menunggu verifikasi bisa berarti menunda pengobatan, menunda kontrol, menunda tindakan medis yang seharusnya rutin. Inilah dilema antara validasi data dan kondisi darurat kesehatan. Di satu sisi, negara ingin memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran. Di sisi lain, sistem harus cukup peka untuk tidak memutus akses layanan bagi mereka yang sedang berjuang mempertahankan kesehatan. Kasus ayah ini menjadi cermin bahwa kebijakan yang baik tetap harus diiringi mekanisme cepat tanggap di lapangan, bahwa angka statistik tidak boleh mengabaikan situasi genting individu, dan bahwa akses kesehatan bagi masyarakat kecil bukan sekadar fasilitas, tapi perlindungan terakhir. Tidak boleh rumah sakit menolak pasien. Itu dulu. Setelah itu baru kita bicara pembiayaan. Dalam rangka pembiayaan itu pemerintah bertanggung jawab. Kalau dia memang dari keluarga yang berada di desil 1 sampai desil 4, atau keluarga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai keluarga yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan, ya akan kita bantu dan akan kita proses. Kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi. Dan ini sudah disepakati bersama Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan juga pemerintah daerah. Kita tidak akan membiarkan pasien ini kehilangan harapan. Jadi jelas, Kementerian Sosial sangat jelas, Kementerian Kesehatan sangat jelas. Setahu saya BPS juga sangat jelas. Maka saya sedih kalau ada rumah sakit menolak pasien. Jangankan pasien yang BPJS Kesehatan, siapapun pasien lah. Siapapun pasien wajib dilayani oleh rumah sakit. Pada akhirnya, harapan sang ayah sebenarnya sederhana. Bukan soal politik, bukan soal perdebatan di media sosial. Ia hanya ingin satu hal, agar anaknya bisa kembali menjalani perawatan tanpa terhalang status administrasi. Karena saat seorang anak sedang berjuang melawan penyakit, yang dipertaruhkan bukan sekadar data kepesertaan, melainkan masa depan. Dan mungkin, di tengah upaya pembenahan sistem yang sedang berjalan, kisah ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa setiap kebijakan publik selalu menyentuh kehidupan nyata. Dan di balik setiap kartu yang dinonaktifkan, bisa jadi ada seorang ayah yang hanya ingin anaknya tetap punya kesempatan untuk sembuh. Menurut kamu, bagaimana seharusnya sistem memastikan subsidi tepat sasaran tanpa membuat pasien kronis kehilangan akses mendadak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurut gue semua lo sekarang harus cek BPJS lo apakah aktif dan apakah non-aktif. Apakah kayak statusnya cek juga apakah yang dulunya lo mandiri tiba-tiba jadi PBI atau yang tadinya PBI lo tiba-tiba jadi non-aktif. Karena BPJS tuh kemarin ngeluarin SK per tanggal 1 Februari di mana dampaknya itu luas banget. Orang-orang yang PBI itu malah tiba-tiba mereka BPJS-nya non-aktif. Dan ada beberapa yang tadinya mandiri malah tiba-tiba jadi PBI. Nah, ini menurut gue sengkarut, ruwet parah. Dan karena orang-orang ini udah kebiasaan bergantung sama BPJS, terus misal mereka harus rutin cuci darah gitu, mereka ke rumah sakit terus tiba-tiba BPJS-nya non-aktif. Maksud gue, lo kalau mau begituan sounding dulu. Ini soalnya terkait sama nyawa orang. Maksud gue kan kalau misalnya orang berpenyakit kronis, mereka kayak butuh penanganan yang rutin gitu. Kayak kalau misalnya lo tiba-tiba cabut tanpa sounding, kayak mereka gak punya backup plan gitu loh. Tolong. Kayak maksud gue ini kan agak penting nih, menyangkut sama nyawa orang, kayak directly affecting people life quality gitu. Jadi maksud gue kayak koordinasi dulu gak sih gitu. Parah banget menurut gue.